Ketemu lagi kita. Pada kali ini saya akan bincang-bincang mengenai kearifan lokal ya. Mungkin ini banyak orang yang sudah dengar, tapi mungkin bisa sedikit berbeda interpretasi di dalam tindakan. Nah, ini kita atau pada saat ini saya coba menyampaikan sedikit ya informasi tentang kearifan lokal terkait dengan hal kebajikan dan kebaikan. Mungkin banyak yang sudah dengar apa itu kebajikan dan apa itu kebaikan. Nah, kemudian kok terkait dengan kearifan lokal, apa hubungannya dua hal tersebut? Ya sebenarnya secara tidak ada hubungan erat, tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa ada banyak hal-hal terkait kedua kata ini, kata bijak ini, kata kebajikan dan kebaikan ya. Dua-dua berkonotasi positif, cuman di mana letak daripada perbedaan dalam kita melakukan itu di dalam tindakan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita. Nah, terkait dengan kearifan lokal, adakah ini nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebaikan itu ada? Ya kalau kebaikan sebenarnya ada, kebajikan juga ada, tapi di mana letak perbedaannya ya? Kita melihat pada tradisi-tradisi lama yang ada, yang secara perlahan-lahan itu mulai hilang. Mari kita angkat satu kata yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kebaikan ya. Kebaikan, saya kira kebaikan sudah banyak kita ketahui dan sudah sering kita lakukan ya. Di hal-hal kearifan lokal itu saya kira itu banyak juga ada ya, dari zaman dulu. Dari zaman dulu kita lihat para leluhur kita sudah melakukan banyak hal-hal terkait dengan kebaikan ya. Kalau bicara kebaikan, apa saja itu? Ya terkait dengan perbuatan yang dianggap baik oleh orang ya. Jadi misalnya contoh ya, kita berderma, ada orang susah kita bantu, ada orang sakit kita bantu, kita kunjungi, kita doakan, kemudian kita memberi uang, ada berbentuk materi, ada support moral ya, support moral supaya orang itu menjadi kuat. Jadi kita ya saat orang sakit, teman kita sakit, kita datang dan kita berkunjung, itu semua adalah hal-hal kebaikan ya. Jadi dalam kehidupan kita yang kita buat sesuai dengan misalnya ajaran agama kita, hal-hal baik ya, itu kita memberi sedekah, memberi derma, memberi bantuan kepada orang miskin papa ya, orang yang susah, itu adalah hal baik yang sudah kita lakukan. Nah ini di mana letak perbedaan sekarang dengan kebajikan? Jadi kalau soal kebajikan ini yang ingin saya tekankan lagi. Jadi kalau bicara kearifan lokal, kebaikan itu sudah banyak ya, Mapalus ya, kita lihat budaya Mapalus, orang saling membantu di dalam bekerja bersama, misalnya dalam panen ya, bertegur sapa ya, itu tabe dan lain sebagainya, itu zaman dulu itu masih sering dilakukan. Nah, sampai sekarang juga ada beberapa orang yang atau kelompok yang ingin mengembalikan budaya-budaya seperti itu supaya terjadi, karena itu budaya saling menghormati dan itu adalah suatu perbuatan yang baik jika kita menghormati orang tua ya, itu adalah hal yang baik. Oke, semua itu adalah kebaikan. Ada banyak lagi ya contoh-contoh terkait kebaikan, bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri dan kemungkinan sudah kita lakukan. Dan rata-rata orang yang beragama yang baik itu dia
pasti melakukan kebaikan. Oke, sekarang mari kita pindah pada kata kebajikan. Nah, kebajikan ini saya sendiri sih tahu itu sudah lama. Tapi kapan saya tahu pertama kali? Ternyata kebajikan dan kebaikan itu berbeda. Saya tidak sengaja tidak menggunakan kamus dalam membedakan ini. Saya hanya berdasarkan apa yang saya dapati di dalam kehidupan saya. Jadi kebajikan pertama kali saya dengar dan saya tahu itu berbeda dengan kebaikan, itu adalah waktu saya masih SMP. Jadi kepala sekolah saya pada waktu itu menyampaikan tentang kebajikan dan bahkan dia memberi contoh kebajikan pada saat itu. Jadi contoh yang saya masih ingat sampai sekarang itu adalah begini, kebajikan itu misalnya contoh ya, ada kulit pisang di jalan ya, di jalan tempat orang lewat itu ada kulit pisang. Nah, kita tahu orang kalau keinjak kulit pisang ini bisa celaka. Ini contoh yang diberikan oleh guru saya pada saat itu. Pada saat itu saya mulai mengerti, oh inilah kebajikan ya. Kemudian dia bilang, ya apa yang dilakukan kalau itu disebut kebajikan? Kita lihat ada kulit pisang ya. Nah, kemudian itu kita tahu bahwa itu bisa mencelakakan orang, Nah, bisa mencelakakan orang artinya kalau orang lewat itu keinjak kulit pisang, apalagi orang sudah tua, itu bisa jatuh dan celaka. Nah, sebelum ada korban, kita dengan rela hati, dengan ringan tangan mengambil kulit pisang itu dan membuang pada tempatnya, ke tempat sampah. Nah, ini adalah satu perbuatan kebajikan. Artinya apa? Itu kebaikan yang kita lakukan tanpa pamrih. Sebenarnya kata kuncinya di situ. Kebajikan adalah kebaikan yang kita lakukan tanpa pamrih. Jadi itu perbedaan dengan kebaikan. Kebaikan belum tentu itu kebajikan, karena kebaikan itu seringkali diikuti oleh pamrih. Artinya kita berbuat baik, kita tolong kepada Anda, maka Anda harus menolong saya suatu saat, atau saya bisa minta kembali apa yang saya tolong. Itu pertama saya tolong, itu kebaikan. Tapi pada saat kita punya pamrih, artinya kita memohon sesuatu akibat pertolongan kita, maka itu bukan lagi kebajikan. Jadi kalau kebajikan memang betul-betul kita tidak punya pamrih apapun. Setiap apa yang kita berikan itu tidak ada imbalan apapun. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan, termasuk tadi saya kasih contoh itu tidak ada pamrih sama sekali. Nah, ini yang mulai bergeser, itu yang saya kaitkan dengan zaman dulu ini, kearifan lokal ini, itu berbuat baik itu masih lebih dekat kepada kebajikan. Artinya dulu itu orang memang menolong, berbuat baik terhadap orang lain itu pada umumnya tanpa pamrih. Itu masih banyak itu, karena memang zaman dulu itu masih nilai sosialnya itu masih tinggi. Nah, itu kearifan lokal pada saat itu masih sangat bagus ya. Ada budaya Mapalus ya, ada banyak sekali budaya-budaya di kampung-kampung. Kita lihat kalau di Minahasa itu dan hampir semua di Indonesia itu banyak sekali budaya-budaya tolong menolong tanpa pamrih ya. Nah, bergeser pada perkembangan zaman saat ini, di mana kita tahu saat ini kekuatan kapitalis, kekuatan sekuler ya, negara semakin kita bergeser daripada sosialis ke kapitalis ya. Kita tahu kapitalis cenderung ke sekuler. Nah, manusia semakin individu. Jadi manusia semakin masuk pada perbuatan-perbuatan yang baik tapi ada pamrihnya. Nah, ini yang membedakan antara kebajikan dan kebaikan ya. Jadi kalau memang betul-betul kita lihat kebajikan, nah
itu jelas berbeda. Jadi intinya kata kuncinya hanya di situ aja ya. Kalau kita melakukan kebaikan dan kita punya pamrih, nah itu bisa saja hanya kebaikan ya, kebaikan dan ya ada pamrih berarti. Tapi kalau kebajikan itu tanpa pamrih, kita melakukan kebaikan tanpa pamrih, nah ini yang disebut dengan kebajikan. Nah, kalau saya sih memang menganut aliran kebajikan. Jadi saya cenderung berbuat sesuatu itu ya bekerja saja apa yang terbaik. Makanya mau ngomong apa, mau bicara apa, saya ya apa adanya gitu ya. Kalau mau diingat, kalau mau di apa-apa gitu, ya silakan saja. Tapi saya tidak berharap gitu, tidak terlalu berharap seperti itu. Ini juga memperkuat saya pada saat saya kurang lebih 8-9 tahun tinggal di Jepang ya. Saat saya studi master doktor di sana, bahkan lanjut dengan penelitian lanjut di sana. Saya melihat sendiri bagaimana orang Jepang itu. Orang Jepang itu sama sekali hampir tidak terbiasa itu menerima, misalnya katakanlah sesuatu yang tidak seharusnya kita berikan. Jadi contoh, kita memberi sesuatu kepada orang Jepang, biasanya mereka itu akan membalas. Kenapa? Agar supaya itu tidak ada pamrih di kemudian hari. Tidak ada pamrih di kemudian hari, artinya kita tidak boleh menuntut. Kita ada kasih ini sesuatu kepada misalnya mereka gitu. Itu sudah hampir menjadi tradisi sepanjang saya di sana. Setiap saya memberi sesuatu itu mereka selalu ada memberi sesuatu juga ke saya. Jadi artinya di situ ada signal dari mereka supaya jangan menggunakan apa ini yang dianggap baik ini itu untuk sesuatu pamrih ya. Katakanlah saya mau cari ya kemudahan apa ya, karena kan kita tahu di negara Jepang itu sangat strict soal misalnya hal-hal seperti itu ya, gratifikasi, apalagi itu mereka sangat tinggi ya. Kalau kita lihat budaya Jepang itu sangat tinggi ya, berani ada menerima sesuatu itu gratifikasi, imbalan apa saja itu bisa diberhentikan dari pekerjaan ya. Itu bisa terjadi seperti itu di bangsa mereka. Nah, di kita juga sekarang Indonesia sedang giat-giatnya ya melaksanakan itu ya. Jadi jangan ada gratifikasi dan lain sebagainya, karena biasanya pemberian gratifikasi itu kelihatan baik, tapi ujung-ujungnya ada sesuatu yang dia inginkan, ada pamrih di gratifikasi tersebut, dan ini tidak boleh. Apalagi pamrih mengarah ke negatif. Jadi mengarah ke negatif, hal-hal yang tidak baik ini yang sangat dihindari, dan itulah hal tentang kebajikan dan kebaikan. Jadi saya lebih melihat di situ. Jadi kalau ada orang memberi itu ya saya harus kembalikan. Kenapa? Supaya jangan sebentar itu ada pamrih ya, karena itu berisiko artinya kita bisa berbuat baik tapi ternyata itu bukan kebajikan. Nah, kenapa saya lebih memilih kebajikan? Karena ya sebenarnya saya tidak berharap juga, berarti saya berharap pamrih kalau begitu. Ya itu terkait juga dengan iman kita ya, orang Kristen ya, agama apapun juga seperti itu ya. Jadi ya memang kalau kita mau menolong orang itu dengan tulus lah, jangan ada sesuatu. Jadi kita itu memberi dan ternyata kita ingin sesuatu. Dan ini yang tidak, kalau bisa kita hindari ya. Kadang-kadang kita harus mencegah jangan sampai itu terjadi. Ya memang ada kita pada titik di mana itu tidak bisa kita hindari. Nah, kita masih di negara sosial negara sosialis sedang mengarah kepada kalau semakin maju semakin pindah ke negara industri, maka perilaku manusia apalagi kapitalis itu lebih mengarah ke sekuler ya. Sekuler kita sudah lihat di
bangsa-bangsa yang menganut sekuler, ya itu setiap ini ada take and give ya. Kita beri, kita harus ada imbalan. Nah ini yang menjadi concern saya terkait kearifan lokal tentang kebajikan dan kebaikan. Kalau saya memang lebih cenderung memilih kebajikan. Kenapa? Jadi kalau saya sudah memberi, ya sudah, jangan ingat-ingat lagi. Syukur kalau mereka ingat, ya syukurlah. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Itu memang bagian daripada pilihan hidup. Silakan saja kalau orang memilih kebaikan, ya take and give, ya sudah, kita kasih. You harus give kita gitu ya. Jangan cuma ambil gitu. You harus give juga. Itu sudah terserah. Nah ini masing-masing adalah bisa memilih yang mana ya. Tapi kalau saya memang lebih cenderung memilih, walaupun tidak sepenuhnya saya menganut itu ya. Kadang-kadang karena kondisi kita tidak bisa menghindar ya. Kadang-kadang ada kondisi kita tidak menghindar, tapi saya berusaha untuk itu. Jadi ya sudah, apa yang sudah kita beri kan, kalau memang seperti di agama juga mengatakan kalau boleh tangan kanan memberi jangan dilihat oleh tangan kiri. Nah ini ini satu hal yang baik ya. Jangan sampai kita memberi ya untuk pamer, apalagi seperti itu. Nah, tentu itu lebih parah lagi ya. Nah, jadi ini hal yang mungkin adalah bagian daripada kearifan lokal yang kita lihat itu ada di zaman-zaman dulu orang-orang tua kita ya. Mereka mempertaruhkan nyawa, bahkan itu tanpa pamrih. Para pahlawan kita juga ya, berperang itu tanpa pamrih. Mereka untuk menjaga Indonesia ya, itu untuk merdeka ya. Untuk merdeka mereka mempertaruhkan nyawa, dan itu mereka tidak bilang saya harus ini, saya harus itu ya. Itu para pahlawan kita sudah menunjukkan itu. Di kampung-kampung juga kita lihat dulu ya, itu orang tolong menolong itu ya sudah, tidak harus ada pamrih ya. Itu masih sangat tinggi pada saat itu. Namun sekarang ini mulai terdegradasi. Kebajikan juga sudah mulai hilang. Tinggal sedikit orang yang melakukan kebaikan tanpa pamrih ya. Itu biasanya ya sudah ada sesuatu ya, karena untuk jabatan, mempertahankan jabatan dan lain sebagainya, itu ada pamrih-pamrih itu yang dia inginkan. Jadi dia bekerja, dia menolong, dia mengingini apa saja yang dia lakukan itu untuk pamrih tersebut. Ini satu hal kecil, tapi kalau kita bisa mengembalikan nilai-nilai kebajikan ini pada yang sudah ada sejak lama, yang mungkin tapi itu tidak disebut-sebut pada zaman dulu, tidak disebut-sebut, tapi dilakukan ya oleh para pejuang bangsa Indonesia, kemudian para leluhur kita, yaitu menjaga tanah air ya. Itu sudah ada, tapi mungkin kata kebajikan ini itu yang belum diketahui secara persis. Tapi ya sudah, sekarang ini saya sekedar mengingatkan lagi ya, bahwa hal yang baik itu adalah kebajikan ya. Kebajikan, jadi kita berbuat baik itu tanpa pamrih. Tapi silakan bebas memilih. Kalau kita berbuat baik dan itu pamrih, suka-suka, ya silakan. Pilihan itu adalah pilihan hidup masing-masing. Kalau saya disuruh memilih, saya akan memilih kebajikan, melakukan kebajikan di dalam tugas pekerjaan saya. Itu sudah menjadi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai abdi negara untuk melakukan apa yang baik ya. Dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, kita harus melakukan tugas dan fungsi kita. Kalau saya sebagai dosen ya harus mengabdi sebagai dosen ya, tanpa pamrih. Kita bikin sesuai apa yang menjadi tupoksi kita, tugas pokok kita sebagai guru, sebagai dosen. Kita harus mendidik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik ya, tanpa pamrih. Dan kalau mereka berhasil, itu adalah satu kebanggaan. Memang guru itu sebenarnya sering disebut sebagai pahlawan tanpa jasa. Itu sebenarnya itu kebajikan yang dia lakukan seorang guru.
Demikian juga profesi-profesi lainnya. Banyak, semua profesi itu kalau kita lakukan dengan tulus, kita lakukan sesuai dengan tugas pokok kita masing-masing, maka itu adalah kebajikan. Tapi pada saat setiap tugas itu kita berharap pamrih, sebenarnya pamrih itu ya sudah, memang masa kita tidak mau naik pangkat, kita tidak ada pamrih, ingin naik pangkat, silakan saya, itu hal normal untuk menaik pangkat, untuk mendapat jabatan, itu normal. Tapi bukan dengan cara melakukan kebaikan, apalagi memberi sesuatu yang untuk supaya kita mendapatkan jabatan tersebut. Nah itu, jadi tidak ada yang salah dengan mendapat jabatan ini itu, tapi pada saat itu kita dapatkan dengan memberi atau pura-pura berbuat baik padahal kita menginginkan imbalan atau pamrih, yaitu namanya kebaikan dengan hanya kebaikan saja, tapi bukan kebajikan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga kita bisa melihat lagi atau berefleksi lagi sudah sejauh mana kita melangkah, apakah kita lebih banyak melakukan kebaikan dengan pamrih atau kita melakukan kebaikan tanpa pamrih yang kita sebut dengan kebajikan. Silakan memilih, whatever. Masing-masing punya pilihan dan tidak ada yang melarang Anda memilih yang kebaikan saja atau kebajikan, itu adalah pilihan masing-masing. Tapi saya hanya ingin agar supaya para generasi muda kita lebih banyak melihat lagi atau belajar pada leluhur-leluhur kita, kearifan lokal yang sudah ada, budaya-budaya lokal kita yang sudah ada sejak lama ya, dan itu bisa dipakai untuk menjadi the way of life, pandangan hidup kita ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Ini lagi coba tanpa background, tanpa virtual background ya. Jadi ini live tanpa virtual background, tapi live pure. Oke, sekian dan terima kasih.